Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru atau channel Guru Jalanan. Bebas, kita upload di dua channel tersebut. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan supaya banyak sobat yang mendapatkan manfaat. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas apa sih arti dari indikator-indikator yang ada di speedometer kita. Jadi sebagai contoh, kali ini kita memakai mobil Toyota Avanza, namun untuk mobil-mobil lain indikatornya itu sama saja ya sobat. Jadi bentuknya sama dan artinya pun juga sama. Mungkin penempatannya saja yang berbeda atau ukurannya yang berbeda. Kalau bentuknya mirip-mirip atau sama plek ketiplek, jadi seperti itu. Jadi untuk pemilik mobil lain tidak apa-apa menyimak video ini karena artinya sama saja. Cuma letaknya dan bentuk ukurannya aja yang sedikit berbeda mungkin. Oke, langsung saja. Jadi indikator-indikator yang di dalam speedometer ini adalah hal yang sangat penting ya dan wajib dimengerti oleh pemilik kendaraan bermotor, yaitu mobil ya. Karena semua informasi yang ada di dalam mobil, permasalahan-permasalahan mobil itu semua terangkum di indikator-indikator yang ada di speedo ini. Jadi seperti itu. Kalau sobat tidak tahu dan dipakai gitu saja, nanti takutnya adalah terjadi kerusakan yang lebih fatal kalau tidak tahu apa maksud indikator tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita jelaskan dari awal ya. Langsung kita mulai. Yang jelas untuk kebanyakan mobil ini adalah indikator-indikator utama yang kebanyakan pasti ada ya, 90% lah. Jadi seperti itu. Untuk kendaraan lain yang lebih canggih itu nanti akan lebih banyak indikatornya. Jadi kita langsung bahas. Yang pertama kita mungkin dari sebelah kanan ke kiri ya sobat. Jadi kalau sebelah kanan ini khusus untuk Avanza dulu ya. Sebelah kanan yang kotak di sana. Nah, di sini ini ada penunjuk BBM ya. Bar BBM, kemudian ada jam, kemudian ada odo. Odo itu adalah jarak. Odo ada trip A dan trip B. Untuk odo ini tidak bisa dinolkan kecuali untuk bengkel-bengkel tertentu. Kalau pemilik yang masih belum bisa perbengkelan ya tidak bisa meresetnya. Tapi kalau kita ke bengkel ada yang bisa mengubah kilometer ini. Jadi jangan berpatokan pada kilometer ya kalau mencari mobil nantinya, karena kilometer itu bisa direset, disesuaikan kemauan karena sudah canggih zamannya. Kalau trip A, trip B kita bisa mengenolkan sendiri ya supaya tinggal ditahan, nanti akan menjadi nol. Kita cek ya, ini tidak saya nolkan karena masih dalam tahap penghitungan konsumsi BBM untuk Avanza ya. Jadi tinggal tahan aja nanti menjadi nol. Nah, kemudian di sini ada trip BBM, semakin tinggi berarti semakin penuh, semakin ke bawah semakin rendah. Kemudian di sini ada tanda tangki bahan bakar ya, atau tangki pom bensin itu. Ini kalau ada panah sebelah kanan berarti artinya letak dari tutup atau letak dari tempat pengisian bensin mobil kita itu ada di sebelah kanan. Kalau panahnya sebelah kiri berarti di sebelah kiri. Jadi seperti itu artinya. Oke. Untuk pengaturan jam itu mudah saja kalau di Avanza ya. Tinggal di ini kan odo, kemudian ini ada tanda jam. Kita tahan saja seperti ini sampai berkedip. Kemudian kita pencet sekali lagi, maka menitnya akan berkedip-kedip. Tinggal kita pencet-pencet, kita sesuaikan menitnya itu. Seperti ini. Kalau mau cepat ya ditahan aja, nggak apa-apa, bisa seperti ini. Dia akan jalan sendiri. Seperti ini ya sobat untuk mengaturnya. Kemudian kalau sudah pas, dibiarkan dulu sejenak. Kemudian yang jamnya akan berubah, berkedip. Nah, kemudian kita ganti jamnya yang kita atur seperti itu. Kemudian kalau udah sesuai ya sudah dibiarkan aja, nanti dia akan bekerja kembali. Oke, langsung saja kita ke sebelah kirinya. Ini adalah indikator kecepatan kita. Kecepatan mobil kita sama aja ya, kalau kilometer per jam itu berarti kecepatan kita untuk semua mobil sama. Kemudian di sebelah kirinya itu adalah untuk RPM, putaran mesin ya. Oke, kita lanjut kita tadi sudah sampai kiri, sekarang kita lanjutkan yang sebelah kiri aja. Untuk indikator yang di sebelah kiri kita fokuskan. Di sini ada sebuah seperti tangki, kemudian ada tetesan ya di situ ya. Nah, itu artinya itu adalah tekanan oli kita. Jadi seperti itu. Perlu diketahui ya, kalau mobil belum menyala seperti ini, indikator menyala itu tidak masalah. Tapi semua indikator ini kecuali handrem ya, kecuali handrem. Jadi kita disclaimer dulu. Semua indikator ini
kalau mesin belum nyala itu tidak apa-apa menyala, memang harus seperti itu. Tapi ketika mesin sudah menyala, itu tidak boleh ada indikator yang menyala sama sekali, kecuali adalah handrem. Kalau handrem kan kadang kita pasti pakai, jadi tidak masalah kalau handrem aktif dan dia nyala, tidak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke pompa olinya. Jadi kalau di sini ini indikator oli. Kalau mesin nyala dan dia masih nyala, berarti ada permasalahan di oli kita. Jadi pelumasan mesin dari oli itu tidak seperti seharusnya. Jadi ada permasalahan di situ, entah itu olinya kotor, entah itu tekanan olinya kurang. Jadi kalau ini nyala saat mobil kita nyala, wajib segera dibawa ke bengkel karena pelumasan itu adalah hal yang utama di mesin. Kalau tanpa pelumasan yang bagus, mesin bisa ngejim dan piston bisa macet. Jadi seperti itu sobat. Jadi hati-hati sekali kalau sampai ini nyala saat mesin nyala. Kemudian yang di bawahnya itu adalah engine check. Jadi itu adalah pengecekan mesin. Jadi kalau ini nyala saat mesin nyala, itu pasti ada permasalahan di mesin kita. Jadi jangan dilanjutkan perjalanan daripada nanti permasalahan mesin kita akan semakin parah. Kemudian sebelah kanannya ini adalah indikator aki atau baterai. Jadi sama semua ya, indikatornya seperti ini, seperti kotak, ada titik 2 di atas ya, tanda negatif dan positif seperti itu. Nah ini kalau nyala seperti ini, kondisi mesin mati itu tidak masalah, wajar. Tapi ketika mesin nyala dan ini tetap nyala, artinya apa? Artinya ada permasalahan di aki kita. Entah itu aki kita sudah waktunya ganti atau permasalahan di pengisian akinya. Jadi intinya aki kita tidak pada voltase yang seharusnya, jadi sudah turun seperti itu sobat. Kita lanjut ke sebelah kanan. Nah di sini ada tanda yang berkedip-kedip seperti manusia ya, bisa dilihat orang lagi duduk ya, kemudian ada garis di depannya. Ini artinya adalah seat belt. Nah kalau di Avanza ini itu adalah tanda kalau sopir belum memakai seat belt. Kalau seat belt diaktifkan, dia akan mati. Jadi seperti itu sobat. Ini coba kita aktifkan ya, kita pakai seat beltnya. Nah sudah klik ya, mati. Kalau kita copot akan berkedip kembali. Oke, kita lanjut ke sebelah kanannya. Di sini ada handrem. Nah perlu diketahui ini tanda handrem ya, simbol handrem ini ya sobat. Nah simbol handrem, kalau kita lepas handrem dia akan mati, kalau kita tarik nyala. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mana ketika handrem ini kita lepas tapi dia masih tetap nyala. Artinya apa kalau seperti itu? Ini banyak yang kejadian seperti itu ya. Artinya adalah mungkin ada soket yang bermasalah ya, di soket jalur handrem, atau kemungkinan kedua adalah kondisi minyak rem kita yang sudah berkurang. Jadi seperti itu. Sebaiknya kalau nyala, selain mengecek soket, segera dicek minyak remnya. Nah karena kalau minyak rem itu di bawah jumlah yang seharusnya, maka ini indikator handrem ini akan menyala. Jadi segera diisi kalau minyak rem berkurang, karena itu sangat berbahaya untuk perjalanan. Selanjutnya ke sebelah kanannya lagi, di sini ada setir ya, kemudian ada tanda seru. Itu adalah tanda indikator power steering. Jadi kalau mesin nyala dan power steering indikatornya nyala, berarti ada permasalahan untuk power steering kita. Oke, kita lanjut ke indikator yang tadinya nyala sejenak ya sobat ya. Kita matikan dulu. Kita lihat. Nah, di sini ada orang, ada balon di bangku. Itu artinya apa? Artinya itu adalah airbag ya, airbag. Nah, seperti kita ketahui mobil-mobil yang modern zaman sekarang kan sudah memakai airbag. Jadi ketika mesin nyala dan airbag itu nyala, artinya apa? Artinya airbag tidak bekerja. Jadi ada permasalahan di situ, entah sistemnya apa ya. Yang jelas langsung bawa ke bengkel. Memang airbag itu kalau nonaktif tidak masalah, tapi untuk berjaga-jaga demi keselamatan ya, segera diperbaiki, dibawa ke bengkel. Nah, kemudian ada indikator yang sangat penting lagi di bawahnya airbag tadi, kita matikan, kita nyalakan lagi. Ini ya, ini sangat penting sekali. Itu adalah indikator suhu mesin. Jadi kalau itu nyala, nah itu sangat berbahaya sobat, sangat berbahaya. Artinya apa? Artinya mesin kita overheat atau terlalu panas mesinnya suhunya. Apa yang terjadi kalau kita tetap berjalan? Yang terjadi komponen-komponen di dalamnya akan memuai tidak sesuai dengan kapasitas maksimalnya. Jadi nanti akan terjadi meleot. Jadi piston bisa bengkok. Gagang piston itu loh, ya, yang memegang piston, mengayunkan piston naik turun itu bisa bengkok dan bisa terjadi mesin macet. Jadi sangat berbahaya, harus diperhatikan kalau itu nyala ya. Kalau ini nyala saat kita berkendara berarti overheat, kita harus segera berhenti. Bisa dicek ya, mungkin air radiatornya kurang atau
radiatornya bermasalah, bisa dicek, segera dicek ya kalau gampang panas mesinnya. Oke, ini tadi ada yang nyala terus, ada yang tidak. Nah, kemudian di sini ada indikator yang tidak nyala sobat, tapi sudah disiapkan. Nah, untuk mobil saya ini berarti tidak ada ya, tapi sebenarnya ada. Kita matikan aja biar kelihatan. Nah, kita flash mungkin ya. Oke, nah di sini bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat. Kita gelapkan. Nah, ini sobat, bisa dilihat ini bagian sini ya. Ini ada mobil, kemudian pintunya terbuka ya. Nah, itu artinya apa? Nah, itu artinya adalah kalau itu menyala, artinya ada pintu yang belum tertutup secara sempurna. Jadi perlu dicek pintu-pintunya, karena itu berbahaya juga kalau kita perjalanan ya kondisi kencang nanti tiba-tiba terbuka, anak kita atau keluarga kita sangat berbahaya kalau terjatuh nantinya ya, apalagi bawa anak kecil. Kemudian sebelahnya ya bisa dicek. Nah, kita perbesar aja. Nah, di sini ada ABS ya sobat ya. ABS tidak terlalu jelas ya. Nah, ini ABS nih. Ini ABS. Bisa dilihat di titik itu ya sobat. Nah, artinya apa? Itu adalah pengereman kita, pengereman ABS kita. Kalau itu nyala berarti pengereman kita bermasalah ya. Ini ABS ini sobat. Nah, bisa dilihat bermasalah, jadi harus segera dibawa ke bengkel. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu ya beberapa indikator yang bisa kita pahami di sini di mobil Avanza. Untuk mobil lain itu sama saja ya indikatornya, cuma beda penempatan seperti yang saya jelaskan di awal. Dan kalau untuk mobil diesel itu nanti ada beberapa indikator lain ya, seperti indikator filter oli seperti itu. Nah, itu kalau nyala ya berarti filter olinya kotor, bisa terisi air seperti itu ya. Yang jelas itu minta dicek filter olinya. Oke. Oh, filter solar, mohon maaf sobat. Jadi kalau di kan oli sudah ya, sama ya, tekan oli bukan filter oli. Jadi kalau mobil diesel itu ada filter solar ya. Kalau itu nyala berarti bermasalah di situ, di pompa solarnya itu bermasalah, minta dicek. Biasanya ada airnya, jadi seperti itu sobat. Nah, jadi itu indikator-indikator standar yang ada di mobil. Semoga bermanfaat untuk informasi kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang indikator, silahkan tinggalkan di kolom komentar, karena ada indikator-indikator yang tidak ada di sini dan tidak kita jelaskan juga. Jadi kalau mau tanya nanti kita jawab ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sobat.